Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara membaca dari surat Al-Kafirun di materi kita yang pertama. Ya, di atas ini sudah ada. Silakan dilihat semuanya di buku LKS-nya halaman 4 ya. Jadi di situ ini sudah ada tulisannya tentang surat Al-Kafirun ya. Jadi sebelum kita membaca dari surat tersebut, kita akan mempelajari dulu beberapa yang harus diperhatikan atau hukum-hukum tajwidnya, bagaimana cara membacanya, apakah itu nanti dibaca panjang atau pendek, dibaca jelas atau samar-samar ya, atau dibaca dengan mendengung. Nah, dalam catatannya ya, bisa dilihat di sini. Catatan, dalam surat Al-Kafirun terdapat beberapa hukum tajwid yang harus diperhatikan. Jadi hukum-hukum tersebut adalah sebagai berikut. Ada beberapa yang sudah disebutkan di sini. Nah, pengertian yang pertama, hukum tajwidnya ya, atau namanya adalah mad tobi'i atau disebut dengan mad asli. Masih asli. Mad itu artinya adalah panjang ya. Pengertiannya, mad tobi'i adalah bacaan dari huruf hijaiyah yang dipanjangkan secara biasa. Cara membacanya yaitu dipanjangkan satu alif atau dua harokat, atau kita sebut dua ketukan. Ya. Bacaan dari mad tobi'i terjadi apabila terdapat hal-hal berikut ini. Hurufnya, untuk huruf dari mad tobi'i itu ada 3 yang kita sebut. Ada alif, ada wawu, ada ya sukun ya, wawu sukun, ya sukun. Nah, untuk huruf yang pertama, yang A ini atau B yang pertama, kita sebut dengan bacaan panjang fathah. Untuk alif, wawu, ya, ini harus ada pasangannya yang pas ya. Harusnya ada pasangannya, berpasangan. Untuk yang alif, ini pasangannya adalah harokat fathah. Nah, fathah. Setelah huruf yang berharokat fathah. Kemudian yang wawu adalah dhammah. Seperti ini bentuknya. Kasroh. Nih, ya. Nah, pasangannya untuk alif adalah huruf yang berharokat fathah ini. Apabila ada huruf yang berharokat fathah, kemudian diikuti dengan huruf alif, maka cara membacanya dibaca panjang. Fathah, harokat fathah bunyinya adalah A, betul. Alif bunyinya juga A. Jadi ini bacanya panjang 2 karena A-nya ada 2. Nah, contohnya bisa dicari di dalam surat ini. Ini ada seperti ini. Ini ada ain, huruf ain berharokat fathah, kemudian diikuti ini adalah alif, maka ainnya ini dibaca panjang, panjangnya 2 harokat. Seperti itu. Kemudian yang B ini adalah wawu sukun. Nah, wawu sukun pasangannya adalah harokat dhammah. Harokat dhammah bunyinya adalah U. Betul. Kemudian wawu sukun juga U. Ini ada 2, maka bacanya 2 harokat, 2 ketukan, panjang. Kita sebut dengan bacaan panjang dhammah. Nah, contoh seperti yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Nah, di sini ada. Nah, ini. Di sini ada huruf dal. Harokatnya adalah dhammah, kemudian diikuti wawu sukun, maka yang dibaca panjang adalah huruf dal ya, duna ya. Kemudian yang C, ya sukun. Ya sukun pasangannya adalah harokat kasroh. Apabila ada huruf yang berharokat kasroh diikuti dengan ya sukun, maka cara bacanya dibaca panjang. Kasroh bunyinya I. Ya sukun punya juga I. Nah, karena ini 2, maka dia dibaca panjang 2. Kalau kita sebut dengan bacaan panjang kasroh. Ya. Nah,
Contoh di sini kita cari ada atau tidak. Nah, di sini ada di ya, di nukum. Ada huruf dal ketemu ya sukun. Dal kasroh di tambah dia bertemu ya sukunnya, i-nya lagi, i-nya ada 2 jadi panjang. Di nukum. Ya, jadi dari ketiga huruf ini dia pasangannya harus pas. Alif fathah, wawu sukun dhammah, ya sukun dengan kasroh. Atau yang D, ada huruf yang berharokat fathah, kasroh atau dhammah yang ditulis tegak. Nah, yang ditulis tegak maksudnya ini seperti ini. Fathah, kasroh, dhammah ya. Nah, fathahnya dia ada di atas, tapi dia berdiri atau tegak tadi. Kemudian kasrohnya dia juga tegak. Kalau kasroh dia berada di bawah huruf hijaiyah. Kalau dhammahnya terbalik. Maka jika kita menemukan huruf-huruf yang seperti ini, otomatis dia akan dibaca panjang seperti yang A, B, dan C. Ini A, ini I, ini U. Ya, seperti di dalam nih. Nah, ini juga panjang. Ya, ya tegak berdiri. Beda ya dengan yang ini. Kalau ini pendek, kalau ini berdiri. Oke. Yang berikutnya. Nomor 2. Mad arid lisukun. Nah, mad arid lisukun ini adalah cabangnya dari mad asli atau mad tobi'i. Ya. Mad arid lisukun ini dibacanya panjang. Bisa dibaca 2 sampai 5. Jadi artinya 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 juga boleh. 2 sampai 5 harokat. Nah, mad arid lisukun ini adalah apabila ada mad asli yang kita sebutkan tadi ya, bisa bacaan panjang fathah, bacaan panjang kasroh, bacaan panjang dhammah. Nah, kemudian mad asli tadi ini dia berada di akhir kalimat. Langsung aja di atas biar paham. Nah, di akhir kalimat contoh di sini untuk ayat yang pertama ada bacaan panjang apa tadi? Dhammah, betul. Ada al-kafiruna ya. Nah, maka untuk yang huruf ro-nya tadi yang berharokat dhammah, ini kan mad asli nih. Bacaan panjang dhammah dan dia terletak di akhir ayat. Maka cara membacanya, kalau mad asli tadi hanya 2 harokat, tapi kalau dia berada di akhir kalimat ini, kebetulan di akhir kalimat, dia bisa dibaca 2 sampai 5 harokat. Ya, seperti itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, bisa 2 sampai 5 harokat. Oke, paham? Oke, lanjut yang nomor 3 ya. Sini ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah hukum bacaan dari nun sukun atau tanwin. Ya, jadi nun sukun atau tanwin ini jika dia bertemu salah satu dari huruf berikut, untuk huruf ikhfa ini ada 14. Yang di sini ada ta, ada sa, jim, ya. Dal sampai dengan yang di akhir ini. Ya, maka cara membacanya, jadi cara membaca yang dimaksud di sini adalah nun sukun atau tanwinnya. Tanwinnya ini bisa, ini salah satunya aja ya. Jadi nun sukun ataupun di sini tanwin fathah tanwin atau kasrah tanwin atau dhammah tanwin ketemu salah satu huruf. Nah, contoh di sini hurufnya adalah ta misalnya. Nun sukun ketemu dengan ta, maka nun sukunnya dia akan dibaca samar-samar. Nih, cara membacanya adalah samar-samar.
antara idgham dan idhar. Maksudnya antara mendengung dan jelas. Atau berengeng. Nah, misal sesuai dengan yang ada dalam surat Al-Kafirun tadi ada kalimat antum. Ya, antum. Di sini ada nun sukun ketemu tak. Tak ini salah satu dari huruf ifa tadi. Maka nun sukunnya dibaca samar-samar. Ang, ya. Antum. Lanjut nomor 4, mad jaiz munfasil. Salah satu cabang lagi dari mad asli atau yang nomor 1 tadi. Mad asli atau mad tabi'i. Untuk mad jaiz munfasil artinya adalah apabila ada huruf mad tabi'i, apabila ada mad tabi'i tadi, mad asli, seperti yang saya jelaskan nomor 1, bertemu dengan hamzah. Ya. Nah, bertemunya dengan hamzah ini dia berada di tidak dalam satu kalimat, berarti dalam 2 kalimat, 2 lafal. Ya. Cara membacanya dibaca panjang 5 harokat atau 5 ketukan atau bisa disebut 2,5 alif. Nah, jadi yang kita sebut dengan tidak dalam satu kalimat atau dalam 2 lafal ini seperti ini. Ya. Nah, ini dua kalimat, 2 lafal. Kalimat yang pertama adalah la, yang kedua adalah antum. Nah, atau yang bisa juga seperti ini la yang pertama, kemudian lafal yang kedua adalah a'budu. Nah, kemudian ini juga 2 lafal. Ya dan ayyuha. Nah, maka cara membacanya ini mad tabi'inya lafal yang pertama adalah mad tabi'i. Ketemu dengan hamzah. Ini hamzah ya. Hamzah. Ya, meskipun dia bertemu dalam 2 lafal, tetap dibaca panjang 5 harokat. Beda ya. Kalau mad arid lisukun tadi bisa 2-5, tetapi kalau mad jaiz munfasil dia harus 5 harokat. Wala antum. Tuh, harus 5 harokat. Oke. Yang terakhir, idhar syafawi. Untuk idhar syafawi, ini adalah hukum bacaan mim sukun. Nah, di atas nun sukun, di bawah ada mim sukun. Beda lagi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ya, mim dan ba. Selain mim dan ba. Bisa disebutkan. Selain mim dan ba. Alif, ta, sa, ya, sampai dengan akhir. Pokoknya selain dari mim dan ba. Maka cara membacanya, cara membaca mim sukunnya itu dibaca dengan jelas. Sesuai arti dari idhar. Jelas. Contoh sini. Antum abiduna. Ini ada mim sukun. Bertemu dengan ain. Ya, mim sukunnya dibaca jelas. Oke. Antum abiduna. Oke, sudah paham?